Selamat pagi Bu Nanding dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan memberikan tayangan contoh pelaksanaan sesi konseling menggunakan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu yuk. Kelompok 4 ini beranggotakan 6 orang. Terdiri dari yang pertama, Evita Diana dengan NIM ke3119038, yang kedua, Fauzia Rahmasada dengan NIM ke3119042, yang ketiga, Filza Andina Khairani dengan NIM ke3119044, yang keempat, Maharani Zafira Wijaya dengan NIM ke3119056, yang kelima ada Putri Stella Pahlila dengan NIM K3119066 dan Shelly Sema Sabria dengan NIM K3119076. Baiklah, kalau begitu langsung saja ya, selamat menyaksikan. Eits, tunggu dulu, sebelum menyaksikan videonya terdapat dua peran yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Filza Anina Khairani yang berperan sebagai konselor dan Maharani Zafira Wijaya yang berperan sebagai konseling menggunakan nama Vira. Untuk ringkasan masalahnya adalah seperti berikut ini. Vira merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Namun, entah mengapa Vira merasa tidak terlalu akur dengan adik perempuannya. Hal ini dirasakan karena kerap kali ia bertengkar dengan adiknya. Entah penyebabnya sepele ataukah masalah serius. Vira merasa adik perempuannya ini tidak memiliki pengelolaan emosi yang baik, sehingga hal-hal kecil pun bisa membuatnya tersulut emosi dan tidak bisa menahannya. Vira tidak mengetahui cara apapun lagi untuk bisa memperbaiki hubungan dengan adiknya tersebut. Karena ketika Vira mengajak adiknya untuk berkomunikasi, adiknya berakhir meninggikan volume dan intonasi suara. Hal tersebut membuat Vira sudah tidak ingin merasa peduli lagi kepada adiknya. Namun di lain sisi, Vira masih merasa bertanggung jawab akan adiknya tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Ini benar dengan Mbak Vira yang kemarin menghubungi Ibu melalui WA ya untuk melaksanakan konseling? Iya Bu, benar. Saya yang menghubungi Ibu kemarin. Oke, baik Mbak. Mbak Vira ini nama lengkapnya Maharani Zafira ya? Ini kalau Ibu panggilnya Mbak Vira saja tidak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Kebetulan juga itu nama panggilan saya. Wah, kebetulan sekali ya Mbak. Oke, baik. Apakah Mbak Vira sudah duduk dengan posisi yang nyaman? Apabila belum, Mbak Vira boleh sekali untuk mengatur posisi duduk yang menurut Mbak Vira paling nyaman. Silahkan Mbak. Oh, ya Bu, sebentar ya Bu. Ih, Udah Bu. sudah nyaman ya Mbak? Baik. Kalau begitu, Ibu ingin mengonfirmasi apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas Mbak? Udah Bu, udah jelas, sangat jelas sekali. Terima kasih Mbak. Sebelumnya Ibu meminta maaf apabila nanti di pertengahan konseling ada suara-suara mengganggu seperti sepeda motor atau yang lainnya. Karena posisi Ibu sekarang ini sedang di ruang tamu, begitu ya Mbak? Apa bisa diterima? Iya, nggak apa-apa kok Bu. Baik. Sekarang bagaimana kabarnya Mbak Vira hari ini nih? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik dan sehat seperti Mbak Vira. Akhir-akhir ini disibukkan dengan kegiatan apa Mbak kalau Ibu boleh tahu? Kalau kesibukan ya sama aja sih Bu menurut saya, ngerjain tugas kuliah online, terus kadang juga ada rapat himpunan, sama nonton drama Korea aja sih Bu. Oke, Mbak. Karena saat ini untuk PTM masih sangat terbatas mengingat pandemi belum mereda, jadi kita bermain aman saja nih, Mbak, melaksanakan semua kegiatan termasuk kuliah online ini. Nah, baik, Ibu dengar tadi sepertinya jadwal kegiatan Mbak Vira cukup padat ya. Tapi sebentar, Mbak Vira ini betul sudah semester 5 ya? Iya Bu, betul. Wah, masih aktif buat berorganisasi ya Mbak, padahal udah semester 5, hebat banget. Ya sebenarnya dulu sempat ada kepikiran buat nggak lanjut sih Bu, tapi karena saya diamanahi buat jadi kabit bendahara, ya mau nggak mau saya ambil. Wah, hebat ya Mbak, apalagi menjadi kabit, itu kan bebannya pasti ada sendiri ya Mbak, belum lagi di bidang bendahara yang urusannya sama uang organisasi. Tetap semangat ya Mbak, dan yang terpenting jangan sampai keteteran kuliahnya ya, oke?
Iya, insya Allah siap Bu. Meskipun ya kadang sempat keteteran, tapi ini alhamdulillah udah tinggal 2 bulan lagi demis. Jadi ya udah nggak sabar banget rasanya buat pengen cepet-cepet demis Bu. Wah iya Mbak, pasti rasanya udah capek ya dikejar-kejar tugas kuliah sama himpunan. Iya Bu, betul. Saya sekarang udah pengen fokus ke kuliah aja. Iya Mbak, Ibu paham bagaimana perasaan Mbak Vira, karena dulu Ibu juga sempat merasakan hal yang sama loh. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong bagaimana suasana hati Mbak Vira di pagi yang cerah ini? Apakah merasa senang, bahagia, atau malah sebaliknya nih? Alhamdulillah pagi ini saya merasa senang dan bahagia Bu. Sepertinya mood saya pagi ini sedang baik Bu. Iya, alhamdulillah ya Mbak kalau begitu. Tadi sebelum join Zoom meeting ini, apakah Mbak Vira ada kegiatan? Ada Bu, saya tadi sempat nonton drakor Bu. Hitung-hitung buat refreshing. Wah, senang nonton drakor juga ya Mbak. Nggih, tidak apa-apa Mbak, selama tidak berlebihan. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Vira karena sudah berusaha untuk join di Zoom meeting ini dengan tepat waktu ya Mbak. Iya Bu, ya saya sendiri juga sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang on time. Iya Mbak, karena itu juga sangat baik untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya Mbak. Oke, di sini Mbak Vira pasti juga pernah mendengar pepatah kalau waktu itu adalah uang. Jadi usahakan untuk kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya Mbak. Eh, Baik. Selanjutnya, apakah Mbak Vira pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah kayaknya Bu. Ini baru pertama kalinya. Tidak apa-apa Mbak. Ibu coba jelaskan sedikit ya. Nah, jadi konseling itu adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan. Nah, di sini Ibu sebagai konselor nantinya akan membantu dan mengarahkan Mbak Vira untuk mencapai goals atau tujuan yang Mbak Vira inginkan. Sehingga keputusan akhir yang akan Mbak Vira ambil itu sepenuhnya berada di tangan Mbak Vira sendiri. Oh, ternyata begitu. Oke Bu, saya paham. Giba. Selanjutnya di pertemuan yang pertama ini nanti kita akan membahas satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Vira dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Kemudian dalam melaksanakan konseling ini kita juga memiliki batasan waktu Mbak. Nanti kita akan melaksanakan konseling selama kurang lebih 50 menit. Kira-kira begitu Mbak, bagaimana? Apa bisa dipahami? Saya mau tanya Bu, misalkan nanti dalam waktu 50 menit itu saya masih pengen lanjutkan konseling, bagaimana ya? Tentu saja bisa Mbak, akan tetapi tidak hari ini ya. Nanti kita bisa atur ulang jadwalnya sesuai dengan kesepakatan. Oh, oke siap Bu, saya paham. Baik, kemudian Mbak Vira tidak perlu merasa khawatir akan bocornya cerita atau data-data selama proses konseling ini nantinya. Karena Ibu sebagai konselor wajib untuk menjaga kerahasiaan Mbak Vira sebagai konseling. Namun jika ternyata permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Vira saat ini memerlukan bantuan dari psikolog atau seseorang ahli di bidangnya, apakah Mbak Vira berkenan ketika nantinya Ibu membagi data-data milik Mbak Vira? Boleh Bu, ya, nggak apa-apa. Sebenarnya masalah saya ini juga nggak terlalu berat kok Bu. Baik, Mbak. Lalu sebelumnya Mbak Vira bercerita lebih lanjut, nanti dalam proses konseling ini Ibu akan dibantu dengan menggunakan media lembar self-help. Nah, lembar self-help ini nantinya akan membantu kita dalam pelaksanaan konseling, serta diharapkan mampu untuk dimanfaatkan oleh Mbak Vira sendiri dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Apakah Mbak Vira keberatan dalam penggunaan media ini? Nggak kok Bu, nggak keberatan. Alhamdulillah Mbak. Oke. Sekarang Ibu akan mengirimkan link melalui WA terkait lembar persetujuan konseling atau informed consent ya Mbak, yang harus Mbak Vira isi dan tanda tangani. Nah, lembar ini sebagai bukti bahwa Mbak Vira sudah paham dan setuju untuk mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir. Oke Bu, siap. Oke, bentar ya, Mbak. Ini sudah Ibu kirim ya Mbak, mungkin bisa dicek apakah sudah masuk atau belum. Oh iya, udah masuk Bu. Sebentar ya Bu, saya baca terus saya isi dulu. Nggih Mbak, silahkan.
Bagaimana Mbak? Apa sudah selesai? Udah Bu, barusan sudah saya submit. Baik Mbak, Ibu cek dulu ya. Oke, sudah masuk ya Mbak? Sebentar. Nah, sekarang setelah mengisi lembar persetujuan, hal apa yang sekiranya sedang mengganggu pikiran Mbak Vira sampai-sampai di pagi hari yang cerah ini, Mbak Vira gunakan untuk bercerita pada Ibu? Gimana ya Bu? Saya bingung. Nggak apa-apa Mbak Vira, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, nggih. Jadi gini Bu, kan saya belajarnya online, di rumah aja ya Bu. Tapi saya ngerasa kalau semakin kesini, saya kurang nyaman kalau kuliah online di rumah Bu. Kurang nyamannya Mbak, kenapa? Karena saya dan perempuan saya itu Selalu berantem Mbak? Iya Bu, berantem. Jadi saya merasa kalau saya nggak terlalu akur gitu sama adik perempuan saya itu. Kalau Ibu boleh tahu Mbak, kalian berantemnya karena masalah apa ya kira-kira? Menurut saya nggak ada penyebab yang terlalu rumit Bu. Bahkan hanya karena masalah sepele aja, biasanya saya sama adik saya tiba-tiba berantem. Baik Mbak, karena tadi Mbak Vira mengatakan bahwa Mbak Vira dan adik Mbak Vira berantem hanya karena masalah sepele, oleh karena itu untuk memahami lebih lanjut terkait permasalahan ini, Ibu ingin meminta Mbak Vira untuk mengisi lembar self-help terlebih dulu, Mbak. Nah, dalam lembar self-help ini silahkan Mbak Vira menuliskan akibat apa yang terjadi dengan adiknya Mbak Vira dan adik yang selalu berantem. Jadi di lembar self-help yang Ibu kirimkan terdapat kotak di bagian C atau bisa dibilang konsekuensi ya Mbak. Nah, disilahkan Mbak Vira bisa isi di bagian tersebut. Oh, oke Bu. Saya isi dulu ya Bu. Iya, Mbak. Ini sudah saya isi Bu dan udah saya kirimkan lagi ke WA Ibu. Baik Mbak, Ibu cek terlebih dulu ya. Oke, sudah masuk ini Mbak, sebentar Ibu baca ya. Oke, di sini Mbak Vira menuliskan bahwa akibat dari perilaku sering berantem dengan Ade adalah menjadi tidak saling menghargai dan hubungan menjadi renggang. Nah, mari kita kupas satu persatu ya Mbak. Bisakah Mbak Vira jelaskan lebih detail mengenai hal tersebut? Ya Bu, karena kita selalu berantem, saya kan jadi capek sama dia. Sebentar ya Bu. Ibu, maaf. Ya, tadi saya sampai mana ya? Oh ya, saya jadi capek sama dia karena kita selalu berantem. Terus capek karena masalah kecil yang bisa diselesaikan baik-baik, itu malah jadi tambah rumit sama dia, Bu. Dan karena itu saya merasa kalau hubungan kita jadi renggang, Bu. Kita jadi gampang tersinggung atau apa ya, kita jadi tersinggung satu sama lain dan jadinya udah hilang respect gitu. Saya udah gak mau berurusan sama dia jadinya. Iya, Mbak.
Lalu, apakah Mbak Vira sudah mencoba untuk mengomunikasikan hal tersebut pada adik Mbak Vira? Udah Bu, saya udah coba bilang ke dia kayak, coba deh, kamu tuh kalau ada apa-apa, bicarain pelan dulu, jangan pakai emosi terus. Tapi malah adik saya nggak terima Bu. Terus jatuhnya kita kayak udah nggak saling menghargai. Kurang terima dan tidak saling menghargai, Mbak. Iya Bu, karena dia jawabnya nyolot gitu, dan saya sebagai anak pertama kan juga pasti merasa marah kalau nggak dihargai sama adik saya. Terus saya juga ngerasa kalau adik saya ini nggak punya kontrol emosi yang bagus, Bu. Kenapa Mbak Vira bisa berpikiran seperti itu? Harusnya gimana ya? Kadang tuh cuma masalah sepele, dan saya udah ngomong pelan, tapi sama dia tuh bisa aja jadi gede, dan ujung-ujungnya berantem lagi, berantem lagi. Nggih, Mbak, Ibu paham dengan apa yang sedang Mbak Vira rasakan. Lalu, sudah berapa kali hal itu terjadi, Mbak? Apakah cukup sering? Lumayan sering Bu, kayak dalam waktu seminggu tuh ada aja yang diberantemin. Saya kan capek Bu, tugas kuliah saya banyak, harus pakai berantem pula sama adik. Beban banget rasanya. Saya pengennya akur sama dia, tapi susah banget Bu. Nggih, Mbak. Ibu paham pasti capek sekali badan sama pikiran kalau sedang ada beban emosi seperti itu ya. Lalu Ibu pengen tahu dong Mbak, ketika kalian sedang berantem seperti itu, apa yang dirasakan oleh Mbak Vira? Apakah merasa sedih, marah, kecewa, atau bagaimana? Rasanya sih campur aduk Bu. Kesel, capek, sedih, marah itu semua jadi satu. Jadi kayak udah nggak bisa dideskripsiin pakai kata-kata Bu. Kemudian, bagaimana tanggapan orang tua Mbak Vira saat mengetahui bahwa kalian berdua cukup sering berantem, Mbak? Tanggapan orang tua saya ya cuma ngasih tahu aja kalau yang besar itu ngalah sama yang kecil. Saya muak banget dibilangin gitu Bu. Padahal kan saya nggak salah Bu. Yang ngajak ribut duluan adik. Kenapa saya yang harus ngalah? Nggih Mbak, Ibu paham. Pasti rasanya tidak enak sekali ya saat kita terpaksa mengalah padahal bukan salah kita ya Mbak. Banget Bu. Saya juga capek lama-lama kalau disuruh ngalah terus. Orang nggak salah kalau disuruh ngaku salah. Kan aneh. Sepertinya saat ini Mbak Vira merasa sedikit emosi ya. Kalau begitu, mari kita coba relaksasikan dulu ya Mbak. Kita coba tarik nafas dan buang nafas selama 3 kali. Apakah kira-kira bisa Mbak? Kalau bisa Bu. Oke, Ibu pimpin ya Mbak. Silahkan tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Kemudian hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Nah, sekarang bagaimana Mbak? Apakah sudah cukup tenang? Insya Allah udah Bu. Maaf ya Bu, saya jadi sempat marah-marah. Saya kalau cerita soal ini kadang suka kebawa emosi. Tidak apa-apa Mbak Vira, rasa emosi dan marah itu wajar dan manusiawi kok Mbak. Sebentar ya Mbak. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi yang sedang kita rasakan. Iya Bu, saya setuju. Oke Mbak, kalau begitu kita lanjutkan ya. Ibu pengen tahu dong Mbak, apakah alasan kenapa Mbak Vira bisa sampai ikut terpancing emosi ketika sedang berhadapan dengan adik Mbak Vira? Padahal sebenarnya Mbak Vira sendiri juga tahu kan kalau yang diributin sama adik itu cuma masalah yang sepele. Apa ya Bu? kayak refleks gitu aja sih Bu. Kondisi saya sendiri udah capek sama kuliah dan pengen istirahat. Tapi dianya malah ngajak ribut. Jadi mungkin semacam refleks gitu Bu. Benar karena refleks atau memang Mbak Vira sebenarnya juga belum terlalu bisa mengontrol emosi diri nih? Iya ya Bu. Bisa jadi sih. Soalnya beda tipis. Oke, nanti kita gali lebih dalam lagi ya Mbak.
Sekarang Ibu pengen tahu, ketika kalian berdua sedang berantem itu, efek atau perasaan negatif yang muncul setelahnya itu berapa lama ya, Mbak? Seharian mungkin ya, Bu. Nggak yang sampai berlarut berhari-hari gitu sih, Bu, menurut saya. Baik, Mbak. Kalau begitu, Ibu ingin mencoba menyimpulkan terlebih dahulu terkait percakapan kita sejauh ini ya, Mbak. Tadi Mbak Vira menyampaikan mengenai bagaimana capeknya Mbak Vira berantem sama adik. Padahal hal itu merupakan masalah yang sepele, tapi tetap berantem terus. Padahal di sisi lain Mbak Vira juga ingin akur dengan adik. Karena Mbak Vira sendiri sadar ya kalau kejadian berantem itu membuat hubungan kalian renggang dan menjadi tidak saling menghargai. Dan yang terakhir, Mbak Vira ingin mengubah keadaan tersebut agar bisa akrab dan berdamai lagi dengan adik. Apakah betul seperti itu, Mbak? Ya, betul banget, Bu. Baik. Kalau begitu, sekarang kita coba identifikasi peristiwa pemicunya ya, Mbak. Selain berantem, kira-kira apakah ada hal lain yang membuat hubungan Mbak Vira dengan adik Mbak Vira renggang dan tidak saling menghargai lagi? Nah, silahkan pertanyaan itu bisa dijawab menggunakan lembar self-help yang sebelumnya ya Mbak. Bisa dituliskan pada bagian A atau activity event pada lembar self-help tersebut. Silahkan Mbak. Ya, siap, Bu. Saya isi dulu ya, Bu. Oke. Ini udah selesai saya isi, Bu, dan udah saya kirimkan lagi ke WA Ibu. Nih Mbak Vira, Ibu cek terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah masuk. Sebentar Ibu baca nggih. Baik, di sini Mbak Vira menuliskan untuk peristiwa pemicunya selain berantem adalah perbedaan pendapat dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa coba untuk dijelaskan detailnya, Mbak? Jadi, menurut saya yang jadi pemicu hubungan kita renggang tuh karena ada perbedaan pendapat, Bu. Jadi, kadang sebenarnya kita nggak seribut itu sampai bisa dibilang berantem. Tapi biasanya karena kita udah punya pendapat atau kepentingan masing-masing dan kita saling keras kepala kan. Jadi kadang karena kita sama-sama ngotot dan nggak bisa komunikasiin baik-baik, secara nggak sadar kita jadi saling ngejauh. Ya karena ada faktor saya juga udah capek ngadepin dia sih, Bu. Baik, Mbak. Lalu ketika kalian sedang berantem atau terdapat perbedaan pendapat, apa sih yang membuat Mbak Vira Gimana, Bu? Gimana, Bu? Mohon maaf. Tadi sepertinya terputus. Oh, nggih sebentar nggih, Mbak. Sepertinya sinyal Ibu sedang terdapat gangguan. Oke, bagaimana sekarang, Mbak? Udah, Bu, udah lancar. Oke, baik, Mbak. Kita lanjutkan, nggih. Tadi sampai itu sebentar, nggih. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya nih, ketika kalian sedang berantem atau terdapat perbedaan pendapat, apa sih yang Mbak Vira pikirkan saat itu? Saya mikir kalau
Saya udah capek, Bu. Berkali-kali begini terus, nggak ada yang berubah. Seperti itu. Lalu sebenarnya hal apa yang Mbak Vira harapkan dari adik Mbak Vira? Perubahan apa yang Mbak Vira harapkan atau Mbak Vira lihat dari adik? Ya, ya saya pengennya dia sopan gitu sebenarnya sama saya, Bu. Yang pengen pendapat, gak usah nyolot. Hormat sama kakak. Gak usah emosian. Gak usah merasa kalau dia doang yang penting gitu. Berarti Mbak Vira menekankan bahwa adik itu harus sopan ketika berbicara atau menyampaikan pendapat, Mbak. Ya, pokoknya gitu deh, Bu. Ngomongnya yang enak, sopan. Tapi dia dikasih tahu malah gitu. Saya tuh kadang saking capeknya mikir gini, Bu. Udah, nih, ada pergi aja. Gak usah ada sekalian. Gak usah punya adik, ngerepotin doang misalnya. Baik, Mbak. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu apakah sering kali muncul, Mbak? Sering banget, Bu. Saking saya kesel berantem mulu, adiknya dikasih tahu malah ngebantah, orang tua saya juga malah nggak ngebantu. Mentang-mentang dia yang paling kecil, yang paling disayang. Padahal dia tuh sering bikin masalah. Jadi mending nggak punya adik aja sekalian. Jadi, Mbak, apakah pemikiran-pemikiran yang seperti itu muncul saat sedang berantem dengan adik? Iya, Bu, pasti, dan sering muncul juga setelahnya. Kadang kalau dia udah mulai bertingkah, saya langsung mikir kayak, mulai deh bikin masalah lagi, repotin banget sih jadi orang. Jadi, Mbak, dari yang Mbak Vira ceritakan pada Ibu sejauh ini, Ibu menyimpulkan bahwa karena sering berantem, Mbak Vira memiliki pandangan atau pemikiran tersendiri terhadap adik Mbak Vira, seperti menganggap kalau adik itu merepotkan dan lebih baik tidak ada ya. Padahal Mbak Vira punya harapan tersendiri, yaitu Mbak Vira berharap adik bisa lebih sopan dan berkomunikasi dengan baik. Apakah betul seperti itu, Mbak? Iya, betul, Bu. Baik, kalau begitu. Ibu ingin meminta tolong Mbak Vira untuk menuliskan pemikiran, pandangan, atau keyakinan yang Mbak Vira miliki karena sering berantem dengan adik. Silahkan ditulis pada bagian belief pada lembar self-help yang tadi ya, Mbak. Oke, Bu. Sebentar saya isi dulu ya, Bu. Ini udah saya isi, Bu, dan udah saya kirimkan lagi ke WA Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Sebentar Ibu baca dulu nggih. Oke, jadi di sini Mbak Vira menuliskan bahwa Ade merupakan sumber dari segala masalah. Mending gak punya Ade gak punya sopan santun, dan Ade hilang aja. Betul seperti itu, Mbak? Betul, Bu. Baik, Mbak. Lalu Ibu pengen tahu mengenai pemikiran bahwa lebih baik tidak punya Ade dan Ade hilang aja. Kenapa bisa terlintas pemikiran seperti itu, Mbak? Apakah dengan tidak adanya keberadaan Ade merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah? Ya, habisnya gimana ya, Bu? Capek aja gitu, Bu, kalau tiap hari berantem. Terus dia juga kayak nggak bisa menghargai saya sebagai kakaknya. Sering salah paham terus. Jadi tuh rasanya saya pengen bodo amat. Dia mau jungkir balik atau mau gimana. Udah, terserah lah. Nggak bakal saya pedulin lagi. Nggih, Mbak. Saya paham rasa kesal dan muak yang Mbak Vira rasakan. Namun, bagaimana bisa Mbak Vira mengabaikan adik sendiri?
Apakah itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan? Ya, pastinya nggak benar sih, Bu. Tapi gimana ya, Bu? Emang sih kalau dipikir-pikir lagi, saya sebagai kakak harusnya ngelindungin adik sendiri. Tapi adiknya ngeselin banget. Saya makin lama makin marah sama dia, nggak berubah-berubah. Padahal udah dikasih tahu berkali-kali. Oke, Mbak. Lalu Ibu pengen tanya, menurut Mbak Vira, ketika api dibalas dengan api, apakah apinya akan reda? Ya, pastinya enggak sih, Bu. Yang ada malah makin besar apinya. Saya paham sih maksud Ibu gimana. Tapi, Bu, kadang saya bener-bener capek ngadepin adik saya. Adik itu kesannya kayak sengaja banget ngajak berantem pas saya lagi capek-capeknya sama tugas. Ibu paham perasaan Mbak Vira. Namun begini Mbak, jika Mbak Vira terus merespon seperti ini, apakah masalahnya akan selesai? Menurut Mbak Vira, apa yang akan terjadi apabila Mbak Vira terus-terusan berantem dengan Ade dan dibiarkan begitu saja? Ya, hubungan hubungan kami jadi makin renggang, Bu. Kita jadi saling dendam satu sama lain. Betul Mbak. Padahal adik Mbak Vira cuma 2 loh. Nanti pas orang tua nggak ada, mau minta tolong sama siapa kalau bukan sama adik kandung sendiri? Iya juga sih ya, Bu. Saya cuma punya mereka ya buat dimintain tolong. Apalagi saya sebagai kakak, saya seharusnya bisa membimbing mereka. Kalau saya ikutan marah, itu mah nggak ada bedanya sama adik saya ya, Bu. Berarti menurut Mbak Vira, pemikiran yang seperti itu termasuk dalam pemikiran yang masuk akal atau tidak, Mbak? Nggak masuk akal, Bu. Soalnya bikin adik saya hilang itu bukan solusi yang benar buat masalah saya. Sana saya jadi menghindar dan nggak mau menghadapi masalah. Bagus sekali, Mbak. Jadi Mbak Vira sudah bisa menyadari ya bahwa pemikiran tersebut tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Vira. Karena pemikiran tersebut tidak masuk akal atau namanya irasional. Mbak Vira perlu untuk merubah pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang lebih masuk akal atau lebih rasional. Dan Ibu yakin pasti Mbak Vira bersedia untuk mencari cara terbaik menyelesaikan masalah ini, ya kan? Ya, Bu, saya mau berusaha. Walaupun kadang saya suka refleks pikir yang enggak. Oke, Mbak. Kalau begitu, Ibu ingin mengajari Mbak Vira suatu cara untuk mengendalikan pemikiran tersebut. Kalau Ibu boleh tahu, kalimat persis seperti apa yang muncul di pikiran Mbak Vira ketika sedang berantem bersama Dek? Semacam, adik kurang ajar, adik nggak sopan, lebih baik nggak ada aja. Baik, sekarang setiap kali Mbak Vira memiliki pemikiran seperti itu, Ibu ingin Mbak Vira mencoba untuk menyela pemikiran tersebut dengan kata stop. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Baik, lalu untuk latihan, Ibu ingin Mbak Vira memposisikan diri dengan rileks terlebih dahulu. Kemudian Mbak Vira dapat menutup mata, membayangkan situasi di mana pemikiran-pemikiran tersebut muncul, lalu ucapkan keras-keras kalimatnya ya Mbak. Nah, saat Mbak Vira sedang mengucapkan kalimat keras-keras, Ibu juga ingin Mbak Vira untuk menyela kalimat tersebut dengan kata stop dengan keras-keras. Apakah bisa dimengerti Mbak? Insya Allah ngerti, Bu. Baik, kalau begitu silahkan Mbak Ibu berikan waktu. Kalau sudah siap, silahkan langsung diungkapkan pemikiran-pemikiran dan cobalah untuk dihentikan. Oke, Bu. Dasar adik kurang ajar, adik nggak sopan, mending stop.
Bagaimana perasaannya, Mbak? Cukup tenang, Bu. Baik, bagus sekali, Mbak. Apalagi tadi ditambah Mbak Vira sudah mengatur nafas ya. Nah, sekarang pemikiran negatif tersebut perlu digantikan dengan pemikiran yang lebih positif. Menurut Mbak Vira, pikiran positif apa yang cocok untuk menggantikan hal tersebut? Mungkin semacam sabar. Aku perlu membimbing adik, ajarin adik hal yang benar. Bagus, Mbak. Nah, sekarang ketika Mbak Vira sudah menghentikan pemikiran negatif dengan kata stop, silahkan Mbak Vira masukkan pemikiran positif tersebut. Caranya tetap sama seperti tadi ya, Mbak. Kita simulasikan dengan diucapkan keras-keras. Oke, baik, Bu. Dasar adik kurang ajar, adik nggak sopan, mendingan stop. Sabar. Tenang. Aku harus bimbing adik sebagai kakak. Sabar. Bagaimana perasaannya, Mbak? Apakah cara ini membantu Mbak Vira? Insya Allah, bantu, Bu. Saya jadi lumayan tenang. Alhamdulillah. Karena Mbak Vira sudah bisa menghentikan pemikiran irasional dan menggantinya dengan pemikiran rasional, selanjutnya Ibu ingin Mbak Vira untuk mengembangkan perasaan positif yang mengiringi pemikiran irasional tersebut. Namun sebelumnya, Ibu akan mengirimkan lembar self-help untuk Mbak Vira dapat mengidentifikasi emosi negatif dan juga emosi positif yang muncul saat berantem dengan adik. Ibu kirimkan melalui WA ya, Mbak? Oke, Bu. Ini saya isi dulu ya, Bu. Iya, silahkan, Mbak. Udah saya isi, Bu, dan udah saya kirimkan lagi ke WA Ibu. Oke, Ibu cek dulu nih, Mbak. Baik, sudah masuk. Sebentar Ibu baca nih, Mbak. Oke, di sini Mbak Vira menuliskan untuk emosi negatifnya adalah merasa jengkel, marah, kesal, merasa tidak dihargai, dan kecewa. Sedangkan untuk emosi positifnya adalah merasa harus sabar, memaafkan, dan introspeksi diri. Menurut Ibu, ini sudah bagus ya Mbak, agar emosi positif tersebut dapat diterapkan. Bagaimana kalau kita mencoba teknik meditasi? Teknik ini bisa membantu Mbak Vira dalam menenangkan emosi dan diri Mbak Vira. Oh, oke, Bu. Boleh. Nggih, Mbak. Kalau begitu, Ibu akan membacakan langkah-langkah meditasi dan silahkan Mbak Vira langsung mempraktekannya sesuai dengan arahan Ibu ya. Oke, siap, Bu. Oke, baik, Mbak. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, memilih tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Apakah tempat Mbak Vira sudah jauh dari keramaian dan sunyi? Udah, Bu. Insya Allah. Baik. Yang kedua, lepaskan alas kaki dan aksesoris yang mengganggu, lalu boleh duduk di kursi, kasur, atau bisa juga di lantai. Oke. Nah, kemudian letakkan kedua telapak tangan secara terbuka dan menghadap ke atas, boleh untuk diletakkan di atas paha. Oke. Lalu posisi badan Mbak Vira yang tegak ya Mbak. Silahkan Mbak Vira berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian
Pejamkan mata Mbak Vira secara perlahan-lahan dan jangan dipaksakan ya Mbak. Baik, silahkan tarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Hembuskan juga rasa kesal, marah, semua rasa sakit yang Mbak Vira alami. Silahkan untuk diulangi beberapa kali ya Mbak, percaya bahwa akan ada jalan keluar atas permasalahan yang sedang Mbak Vira hadapi. Jika Mbak Vira sudah merasa cukup, boleh diakhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bantuan dan ketenangan yang diberikan. Bagaimana perasaan Mbak Vira setelah kita mencoba meditasi ini? Saya merasa lebih tenang Bu dengan emosi saya. Ya, alhamdulillah ya Mbak. Mbak Vira juga bisa melakukan meditasi ini secara sendiri di rumah ketika perasaan emosi negatif itu muncul loh Mbak. Ini Ibu kirimkan lembar self-help meditasinya ya Mbak. Jadi nanti Mbak Vira bisa mengetahui langkah-langkah dalam meditasi ketika ingin melakukannya sendiri. Apakah sudah masuk Mbak? Sudah Bu, ini sudah masuk. Terima kasih Bu. Oke, baik Mbak Vira. Sekarang setelah kita mengembangkan keyakinan irasional, mengurangi emosi negatif dan mengembangkan emosi positif dalam diri Mbak Vira, serta tadi sempat melaksanakan meditasi, selanjutnya Mbak Vira perlu untuk mengembangkan perilaku baru yang selaras dengan keyakinan rasional dan emosi positif tersebut. Oh, gitu Bu. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Mbak Vira lakukan nih dengan bekal pemikiran rasional dan emosi positif tersebut? Karena saya berpikir bahwa adik saya perlu diberikan contoh dan saya juga harus mengatur emosi biar lebih sabar. Ya, yang bisa saya lakukan adalah saya harus lebih terbuka sama adik saya, ngomong secara baik-baik ke dia. Saya harus bersikap tenang dan sabar biar dia bisa mencontoh bagaimana sih ada ngomong yang sopan, itu yang seperti apa. Baik, bagus sekali Mbak Vira. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Kalau misalnya dia ngeyel dan malah tambah ngotot, saya coba tarik nafas buat kendalin emosi. Tapi kalau saya nggak berhasil tenang, saya mau nenangin diri di kamar. Mungkin bisa menggunakan teknik meditasi yang tadi sudah diajarkan oleh Ibu. Kalau udah adem, saya baru mungkin nanti saya ajak adik saya buat ngomong lagi. Wah, bagus banget Mbak Vira. Menurut Ibu, ini adalah alternatif yang bijaksana. Nah, karena tadi Mbak Vira bisa memunculkan beberapa kemungkinan situasi yang akan terjadi, Ibu akan kirimkan lembar self-help untuk Mbak Vira ya. Jadi, di lembar self-help tersebut, silahkan tuliskan berbagai kemungkinan skenario yang terjadi ketika Mbak Vira berantem sama adik. Kemudian tuliskan juga hal-hal yang membuat Mbak Vira kemudian tuliskan juga hal-hal apa saja yang akan Mbak Vira lakukan di masing-masing skenario tersebut. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa Bu, siap. Baik. Sudah Ibu kirimkan lembar self-help-nya ya Mbak? Oke Bu. Saya isi dulu ya Bu.
Nah, ini udah saya isi Bu dan udah saya kirim ke Ibu. Baik, saya cek terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, sudah Ibu terima. Sebentar Ibu baca dulu, nggih. Oke. Ah, terima kasih ya Mbak sudah diisi. Nah, di skenario pertama itu Mbak Vira menuliskan ketika ada Mbak Vira mulai nyolot tapi masih bisa diajak ngomong baik-baik. Itu baik. Kalau gitu kita coba praktekkan ya Mbak. Bayangkan saja yang di depan Mbak Vira sekarang ini bukanlah ibu, tapi ada Mbak Vira yang sedang berbicara dengan nyolot dan nada tinggi. Ketika sudah terbayang dan siap, silahkan Mbak Vira mempraktekannya apa yang akan dilakukan. Oke, Bu. Dek, tolong. Kalau ngomong pelan-pelan. Aku nggak ngerti kalau kamu ngomongnya begitu. Iya, aku ngerti. Cuma kalau ngomongnya tenang kan jadi lebih enak didengar. Nadanya nggak usah tinggi. Kayak begitu, Bu. Iya, baik. Bagus sekali Mbak Vira. Tadi cara menyampaikannya sudah tenang dan ada wibawanya juga. Hebat sekali. Lalu sebelumnya Mbak Vira sudah mencoba untuk menenangkan diri dengan mengatur nafas ya. Sudah bagus menurut saya Mbak. Oke, untuk selanjutnya berarti skenario saat adik Mbak Vira tetap nyolot ya. Silahkan Mbak Vira bayangkan situasinya lalu bisa disimulasikan. Siap, Bu. Adek, aku nggak bisa ngerespon kalau kamunya nyolot terus. Iya, ngomongnya biasa aja. Kalau kamu ngomongnya tetap nyolot, aku nggak mau ngomong sama kamu dulu. Sampai kamu bisa nyampein pendapat dengan benar. Ya udah, karena ada kamu masih tinggi, aku mau pergi dulu. Dadah. Mah, si adek tuh. Tadi dia ngomongnya nyolot sama aku. Aku bilang kalau dia ngomongnya masih nggak santai, aku nggak mau ngomong sama dia dulu. Wah, oke, bagus sekali Mbak Vira. Tadi terlihat Mbak Vira sudah bisa mengatur emosi walaupun dihadapkan dengan adik yang nyolot ya. Lalu juga tadi Mbak Vira memilih untuk pergi dan kemudian memilih bercerita pada orang tua ya. Nah, menurut Ibu, langkah tersebut sudah bagus Mbak. Dengan begitu, orang tua Mbak Vira bisa lebih terlibat dengan konflik Mbak Vira dengan adik, walaupun tidak secara langsung ya. Iya, Bu, betul. Baik, Mbak. Karena tadi sudah dipraktekkan, Ibu harap Mbak Vira sudah ada gambaran mengenai kira-kira hal apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi permasalahan tersebut ya, Mbak. Kemudian, skenario yang tadi ditulis di lembar self-help tersebut bisa dijadikan acuan atau panduan ya, Mbak. Jadi, kalau misalnya Mbak Vira ingin berlatih menghadapi situasi tersebut, Mbak Vira bisa berlatih sendiri di depan kaca atau meminta bantuan dari orang lain ya. Mbak Vira? Oke, mohon maaf ya Mbak, tadi sepertinya terdapat sedikit gangguan. Kita lanjutkan nih Mbak. Nah, karena tadi sudah Mbak Vira praktekkan, Ibu harap Mbak Vira sudah ada gambaran mengenai kira-kira hal apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi permasalahan tersebut nih Mbak. Kemudian, skenario yang tadi ditulis di lembar self-help tersebut bisa dijadikan acuan atau panduan ya Mbak. Jadi, kalau misalnya Mbak Vira ingin berlatih menghadapi situasi tersebut, Mbak Vira bisa berlatih sendiri di depan kaca atau meminta bantuan dari orang lain ya.
Oh, oke Bu, siap. Nah, Mbak Vira, sekarang kita sudah sampai di penghujung proses konseling. Ibu yakin dengan tekad diri yang kuat, pasti Mbak Vira bisa pelan-pelan berdamai dengan adik Mbak Vira, dengan diri sendiri, dan juga dengan lingkungan di sekitar Mbak Vira. Tetap semangat ya Mbak, dan percaya bahwa tidak ada permasalahan yang hadir tanpa solusi. Ya Bu, semoga saya bisa konsisten untuk berubah. Nggih Mbak, amin. Terima kasih ya Mbak Vira sudah mempercayakan Ibu dalam membantu Mbak Vira memecahkan masalah yang Mbak Vira alami. Oh iya Mbak, untuk mengevaluasi progres perkembangan Mbak Vira, nanti kita adakan pertemuan konseling selanjutnya 2 minggu lagi ya Mbak, di hari dan jam yang sama. Bagaimana? Apakah bisa? 2 minggu lagi ya Bu. Sepertinya saya kosong sih Bu paginya. Baru ada acara pas siangnya. Berarti insya Allah saya bisa Bu. Oke, berarti kita deal ketemu 2 minggu lagi di hari dan jam yang sama ya Mbak. Nanti sambil kita lihat progres Mbak Vira tadi. Siap. Kalau gitu saya izin live ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bu Naning dan teman-teman, itu tadi merupakan video sesi pertemuan pertama konseling. Karena konselor perlu mengetahui follow up atau perkembangan permasalahan konseli secara lebih lanjut, maka konselor dan konseli pun menjadwalkan kembali sesi konseling pada pertemuan berikutnya. Bagaimana ya rencana-rencana yang telah disusun oleh Vira? Apakah sukses dilaksanakan? Apakah terjadi kemajuan? Atau malah terjadi kemunduran ya? Penasaran kan? Yuk, simak videonya setelah ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Baik, apakah Mbak Vira sudah duduk dengan posisi yang nyaman? Apabila belum, Mbak Vira boleh sekali mengatur posisi duduk yang menurut Mbak Vira paling nyaman. Ya Bu, sebentar. Sudah Bu. Baik, sudah nyaman ya Mbak. Kalau begitu, Ibu ingin mengonfirmasi apakah suara Ibu dapat terdengar dengan jelas Mbak? Sudah Bu, sudah sangat jelas sekali. Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya, Ibu meminta maaf ya apabila nanti di pertengahan konseling ada suara-suara yang masuk seperti suara sepeda motor atau yang lainnya, karena seperti pertemuan sebelumnya di posisi sekarang Ibu ini di ruang tamu, jadi mungkin ada beberapa gangguan. Apakah bisa diterima Mbak? Ya Bu, bisa, nggak apa-apa. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Vira nih hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat juga seperti Mbak Vira. Nah, tadi sebelum join ke Zoom meeting, ada kegiatan apa Mbak kalau Ibu boleh tahu? Tadi sempat olahraga sih Bu. Terus abis itu sarapan, mandi, terus baru deh join ke Zoom meeting ini. Wah, mantap sekali membudayakan hidup sehat di tengah kesibukan ya Mbak. Iya Bu, betul sekali. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Vira karena sudah berusaha untuk join di Zoom meeting ini dengan tepat waktu sekali. Iya Bu, sama-sama. Saya sendiri juga kurang enak kalau Ibu nanti malah yang menunggu saya. Makanya tadi saya cepat-cepat. Gih Mbak, kalau begitu kita langsung membahas inti pertemuan kita hari ini ya Mbak. Jadi, selama 2 minggu ini, kira-kira perubahan apa saja yang telah Mbak Vira alami? Selama 2 minggu ini sih, alhamdulillah udah lumayan kerasa perubahan Bu. Sedikit membaik lah, walaupun kadang saya masih suka kecolongan buat marah-marah. Tapi menurut udah lebih mending daripada sebelumnya Bu. Syukur ya Mbak kalau begitu. Berarti selama 2 minggu ini terkadang Mbak Vira masih suka terpancing gitu ya Mbak. Akan tetapi di satu sisi juga berusaha untuk lebih mengontrol emosi, begitu ya Mbak? Ya Bu, kadang tuh yang susah pas udah bisa mulai mengontrol emosi, tapi tetap kesulut gara-gara adik saya yang sering banget.
Nggih, Mbak, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja ya. Yang penting selama 2 minggu ini paling tidak Mbak Vira sudah menunjukkan progres yang cukup baik. Ya Bu, makasih. Baik, Mbak. Apakah Mbak Vira mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan kontrol diri ketika sedang berada dalam situasi berantem dengan adik? Kalau kendala sih tentunya ada ya Bu. Apalagi pas jadwal lagi padat-padatnya gitu dan pas saya juga lagi ngerasa capek, tiba-tiba adik kayak mancing buat ribut. Mungkin itu sih Bu tantangannya yang menurut saya tuh kayak usaha banget buat kontrol emosi. Kemudian, bagaimana respon Mbak Vira ketika sedang dihadapkan pada situasi tersebut, Mbak? Respon saya sih awalnya jelas mau ikutan marah ya Bu. Tapi saya ingat kalau saya harus sabar. Saya sebagai kakak harus ngasih contoh yang baik. Pasti bakal ada hasil walaupun ya butuh waktu. Berarti perilaku-perilaku yang sudah Mbak Vira simulasikan waktu itu cukup berhasil ya Mbak dalam menghadapi situasi permasalahan Mbak Vira? Iya Bu, alhamdulillah saya cukup terbantu. Nggih, Mbak Vira. Berarti perlu untuk dilatih lagi ya. Nah, Mbak Vira kan sudah berusaha selama 2 minggu terakhir ini untuk dapat mengubah perilaku yang menurut Mbak Vira kurang baik. Melihat dari laporan mengenai kemajuan yang sudah Mbak Vira rasakan dan alami dalam beberapa hari terakhir ini, Ibu yakin bahwa Mbak Vira dapat berubah ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, hal tersebut juga perlu adanya komitmen yang kuat dari dalam diri Mbak Vira. Apakah Mbak Vira siap untuk berkomitmen pada diri sendiri demi mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya? Siap nggak siap tetap harus siap kan Bu. Jadi ya insya Allah siap Bu. Semoga saya bisa komitmen terus. Mantap, hebat Mbak. Ibu doakan semoga Mbak Vira dapat berkomitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Vira? Apakah lebih merasa lega dan bahagia dari keadaan sebelumnya? Pasti sih Bu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kayak bisa bernafas lega gitu. Meskipun belum bisa full 100%, tapi lebih baik dari yang sebelumnya lah. Iya, alhamdulillah ya Mbak. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri sesi konseling di pertemuan kedua ini, Mbak, Ibu akan mengirimkan link Google Form lembar evaluasi hasil untuk nanti Mbak Vira isi ya. Nah, lembar evaluasi hasil tersebut nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi apakah konseling yang sudah kita lakukan ini dapat membawa Mbak Vira dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik, Ibu kirimkan melalui WA, Mbak. Silahkan bisa diisi terlebih dahulu. Oke Bu, siap. Saya isi dulu ya Bu. Oke. Ini di formnya udah saya submit Bu. Oke, terima kasih Mbak. Ibu cek dulu nggih. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Kalau dilihat-lihat dari hasil yang sudah Mbak Vira kirimkan tadi, hasilnya hampir mendekati tujuan yang ingin Mbak Vira capai. Itu artinya konseling yang sudah kita laksanakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang Mbak Vira inginkan ya, yaitu memperbaiki cara komunikasi dan hubungan dengan adik agar tidak berantem lagi. Itu? Ya Bu, betul. Alhamdulillah juga tinggal dilatih lagi dan pastinya dengan kesabaran yang lebih ekstra ya Bu.
bisa dapat hasil yang maksimal. Gih, Mbak, alhamdulillah betul sekali itu. Mbak Vira, Ibu mau meminta tolong lagi untuk mengisi lembar kepuasan konseling ya, Mbak. Ini nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi buat Ibu sendiri, apakah sudah pas atau belum dalam memberikan layanan konseling. Linknya sudah Ibu kirimkan melalui WA ya, Mbak, nanti bisa diisi setelah ini, nggak apa-apa, Mbak? Oh, oke, siap Bu. Nanti setelah ini langsung saya isi aja deh Bu, biar nggak kelupaan. Mbak Vira, terima kasih. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir sesi konseling kita dan akhirnya konseling pertemuan kedua ini sudah berakhir. Ibu berharap Mbak Vira dapat berproses setiap harinya. Terima kasih Mbak Vira sudah mau menceritakan masalah Mbak Vira hadapi dan mempercayakannya pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata buat Mbak Vira, tetap semangat dan selamat berproses. Siap Ibu, terima kasih kembali atas bantuannya. Saya izin live room dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya Mbak, Waalaikumsalam. Nah, baik, itu tadi merupakan video praktikum sesi konseling menggunakan pendekatan RIBT dari kelompok 4. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.